Testing karburator Skywave ke 173 buat Mas Denny Yunaldi. Ini Skywave-nya tahun 2008. Duren Sawit, Jakarta Timur. Semoga Tuhan berkati, melimpah, rezeki lancar, damai sejahtera di dalam keluarga. Amin. Langsung starter, top chair. Seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya juga untuk santai. Kalem. Nah, ini sudah dipelintir gas sedikit, sudah RPM-nya tinggi. Ini bisa dikalemkan juga, tapi tidak baik untuk mesin karena olinya nggak bisa naik, tidak bisa lancar melumasi noken as dan temlar. Jadi sengaja saya tinggikan ya, mengikuti standar motor-motor masa kini. Entah sudah diatur oleh engineer-nya supaya sehat mesinnya, terlumasi, pistonnya juga mampu kena semprotan yang cukup keras ya. Kalau kalem tidak cukup keras semprotannya, nanti mesinnya kering. Oke, terima kasih. Tambahan informasi ini ditujukan kepada semua ya, calon pembeli maupun pembeli saya yang baru atau pembeli yang lama kebetulan nonton video saya, atau seluruh pemirsa lah yang ingin menambah pengetahuan ya. Jadi kabel gas seret ini juga bisa menimbulkan gas kabur walaupun karburatornya baru. Jadi contohnya ini. Nah, ini kan cepat turunnya ya. Tapi kalau kabel gasnya seret, nah, lama kembalinya, turunnya lama. Nah, gas kabur namanya. Nah, itu karena kabel gasnya seret bisa dilumasi dengan oli mesin. Caranya ya bongkar ujungnya ini, terus dikaretin seperti corong plastik, dikaretin terus dituang oli mesin, ditunggu sampai turun ke bawah. Ini dijuntaikan ke tanah, nanti sampai netes tinggal dipelintir supaya terlumasi selingnya, menyelubungi semuanya ya. Kalau enggak, ganti kabel gas baru. Kalau Skywave mahal ya kabel gasnya, jadi kalau nggak mau melumasi, nggak mau ganti kabel gas juga bisa dengan saya berikan peringan gas. Ini bisa di setel, lebih narik atau lebih kendor, tinggal ditekuk. Saya pakai ini kok, paperclip nomor 3, penjepit kertas paling kecil. Pokoknya bermerek bagus, kuat. Mereknya bebas, Joyko atau Kenko atau yang Max atau yang apalah, yang bagus pokoknya. Nah, setelah itu, setelah gas kabur, yang perlu ditangani adalah box filter. Di dalam box filter ini filter udaranya harus bersih, steril. Nah, ini ada yang Skywave ya di sini. Itu saya bersihkan, dipasang nggak enak Mas Koang. Kalau dilepas enak, bedanya jauh. Wah, kalau bedanya jauh berarti ini masih mampet, masih buntu. Harusnya bedanya sedikit antara dipasang dan dilepas. Itu performanya enak dilepas tapi sedikit. Kalau bedanya jauh, pasti filter udara kertasnya ini pasti mampet dalam kotoran. Sering warnanya terang muda, tapi diintip gini, numpuk kotoran oli di dalam, masih ada di dalam. Jadi harus di ekstrim seperti alat ini. Kalau ada, ini ada di YouTube saya yang lainnya, cara membersihkan filter udara dengan benar. Kalau nggak ada ya tinggal siram botol aqua, dilobangi, disiram bensin yang basah sekali semuanya, terus disemput angin yang keras, terus dikasih bensin lagi yang basah semua, yang ekstrim sampai berulang kali sampai bersih. Nanti pasti enak, itu bisa mensabotase kerja karburator. Nah, dan dicek cup inlet wajib ada. Kalau Skydrive di sini, ini di saluran konvergen, disempitkan, memang disengaja oleh pabrik bisa bikin yang gede sekali bisa, tapi dibikin kecil ada sebabnya untuk mengirit.
bisa main jet yang kecil. Di Spin ada, Shogunyu ada, di Skywave juga ada. Nah, Skywave seperti ini. Wajib ada ya. Semua pasangan karburator saya menghendaki bukan karburator dari saya saja, dari Ori SGP menghendaki semua perangkat komplit. Karecup inlet ada, wajib ada. Nah, letaknya di bawah shock breaker. Ini sambungannya ke spiral, selang spiral. Jadi karburator saya juga menghendaki perangkat standar. Box filter ada, karecup inlet ada, tidak ada yang dilobangi. Itu sesat itu. Racun bukan obat. Box filter udara dilobangi itu ngaco semua. Malah nggak cocok dengan main jet, sepaket dengan main jet dan jarumnya. Itu pabrik sudah, engineer sudah mengaturnya. Jadi perlu diwaspadai poin-poinnya itu juga. Tidak ada yang nganggur ya. Jadi kalau ini sambungannya selang besar ini menuju ke pernapasan mesin. Terus yang satunya lagi yang di sini ini menuju ke second pair atau AIS. Di Skywave juga ada yang di sini di belakangnya box filter. Itu tidak boleh ada yang copot ya. Nanti udara lain masuk, takerannya karecup inlet ini ngaco. Soalnya langsung ambil dari sana. Jadi harus dibuntu. Tapi kalau ada selangnya ya lebih baik ditancapkan biar sambung ke AIS ataupun ke pernapasan mesin. Jangan dibiarkan menganga atau yang box filternya dilubangi itu jangan. Nanti tidak dapat performa, tidak dapat manfaat, malah kerugian. Sudah boros, loyo, double kerugian. Dan yang bisa mensabotase adalah mesin. Ada yang saya instruksikan, kok make karburator saya kok berbet-berbet ya, gak enak dihidupkan. Lah ini kalau mesin yang bagus itu langsung tokcer. Oh ini belum saya pasang ya, kayak selang keran vakumnya. Nah ini tokcer langsung hidup, enak. Kalau sampai di motor Anda ndak enak, pasti motor Anda yang bermasalah. PR-nya di sini harus kurklep, bersihkan kerak ruang bakar. Kalau rantai kampratnya kendur diganti. Ada 3,5 putaran langsung diganti, nanti baru bisa 1,5 putaran saja. Kalau 3,5 putaran sudah kendur sekali tuh rantai kampratnya, ganti lidah tensioner atas bawah, beres. Itu sumbangsinya gede tuh, gigi sentrik itu asalnya mundur kalau kampratnya kendor. Kalau sudah diganti baru dia maju, powernya tambah meningkat banyak, sumbangsinya besar terhadap top speed itu bisa naik 4 km per jam pakai GPS Zulesi. Jadi dan ini juga CVT ini ada yang komplain, karburator saya bisa lari cuma 40 km per jam. Waduh, banyak yang nyoba itu 100 km per jam lebih. Itu karena apa? Kolar atau corong pulinya itu robek, jadi torsi camnya keluar, grease-nya terlempar keluar, dalamnya kering kerontang. Sekali itu robek, grease itu langsung terlempar keluar, di dalamnya langsung kering kerontang karena ditinggalkan oleh grease-nya itu semua. V-mill dan millnya itu macet, kontraksinya tidak bisa seret, jadi stuck. Fan belnya ada di tengah terus, berat, dikayuh karena kayak main gear kecil. Climbing actionnya tidak ada karena torsi cam ini sebutannya dari Yamaha untuk climbing action, untuk torsi waktu tanjakan. Mampu jadi ke dalam supaya fan belnya outside, bisa ada climbing action. Jalan datar enggak 40 km per jam, setelah bereskan bisa lari 100 lebih. Dan yang di WA, yang pembeli-pembeli karburator saya instruksikan, bereskan puli belakang. Setelah dibereskan, jawab WA-nya, bagus Mas Kwang, bisa lari. Loh gimana, mau nyalakan karburator padahal boroknya di CVT. Mau nyalakan karburator, boroknya di box filter. Mau nyalakan karburator, boroknya di mesin. Nah ini penting. Poin-poinnya juga yang ini perlu diwaspadai, karet manipol bagian sini yang sering bocor atau sini antara dua ini longgar, nanti bisa ditambal ban dalam, digunting supaya klemnya ini kuat mencengkeram, tidak bocor udara. Juga selang, ada selang 2 biji yang kecil ini di atas Skywave maupun Hayati ada selang keran vakum, yang satunya selang AIS atau second pair. Ini pinjam istilah dari grup Skywave ya, AIS. Nah ini di nepelnya ini retak rambut, dipilin atau dipelintir, dilihat dengan seksama dengan cahaya yang terang. Nah ini center,
ini dicermati dari dekat, dilihat dekat dengan seksama. Nanti kalau ada yang bocor, digunting, ditancapkan lagi atau selang ganti baru. Dan wajib diwaspadai adalah ini, ke bawah di manipol. Kalau spin Skydrive pakai packing kertas, kalau di Skywave Hayati pakai o-ring. Itu seringkali dilem oleh mekanik sebelumnya, main lem aja. Begitu dipasang karburator saya, dilepas, bocor udaranya, dipasang aja, jadi gak enak. Kalau spin Skydrive juga bisa, packingnya robek karena dia nggak ada spare part atau nggak mau memberi beban pada customernya, di main lem aja. Begitu pasang karburator saya, itu dilepas, nah terjadi kebocoran, nggak maksimal. Jadi selayaknya itu dicek seluruh dari hulu sampai ke hilir. Kalau mampu dikuasai semua areanya, yang poin-poin checkpoint yang penting dicentang, checklistnya dikerjakan pelan-pelan, semuanya rapat, pasti hasilnya bagus nanti, nggak tersesat karena mampu kerja tuntas, per sektor diselesaikan, bisa menuduh yang lain, bisa jalan, langsung ketemu nanti malingnya atau troublemakernya. Nah, sekian petunjuk dari saya, informasi dari saya. Selain itu ini ada cerita Skywave ya, tiga customer itu saya sedot, malah bensinnya keluar dari mulut saya, keluar menuju mulut saya. Harusnya mengalir bensin dari ini, selang yang besar, keran ke filter bensin memenuhi karburator untuk pasokan karburator. Kalau disedot sampai bensinnya keluar dari selang ini, keran vakumnya rusak, harus diganti. Karena apa? Bensinnya masuk ke sistem tanpa persetujuan karburator, diinfus langsung di sini, nanti businya hitam boros. Ini bensinnya langsung ke infus karena tingkat kevakuman mesin itu tinggi, dari koin sampai menuju clap in di jalur. Nah ini cuk saya nonaktifkan karena jalurnya ini ada tingkat kevakumannya, ada lubang besar di sini, jadi saya nonaktifkan supaya tidak terganggu. Kadang udara masuk dari sini, kalau enggak dari depan, dari kabelnya cuk, kalau enggak dari depan karena plungernya lebih kecil, jadi nyeruput masuk udaranya dari sana, nggak mampu teradang. Oke, sekian informasi dari saya. Sekilat iklan, saya jual grease tin can yang paling licin variannya. Ada tutup biru, merah, oranye, putih. Ini hitam, ini yang paling licin. 5% molybdisulfit inilah yang membedakan, yang lain tidak ada. Jadi ini kelasnya heavy load, shock load, beban kejut yang tinggi, beban gesek yang tinggi. Datasheetnya komplit ini, bisa di Google dibandingkan dengan varian yang lain. Juga untuk penggunaan shock load ini, beban kejut bisa pada Kones, Komstir. Jadi bagi yang rindu kualitas ya, di Tokopedia saya banyak yang laku. Nanti bisa dilihat di link pembeliannya, nanti saya ikutkan di deskripsi. Yuk dibeli guys. Jadi penting ini untuk di puli sekunder ya, untuk beban gesek yang tinggi di torsi cam atau pin guide, supaya mampu kontraksi dengan licin. Kalau licin performanya akan muncul, kita bisa menikmati performanya karena kontraksinya licin. Waktu tanjakan juga kuat karena main. Karena licin ini tadi jadi main, gak stuck. Kalau grease-nya kurang licin, dia akan stuck, bergerak berderak, pergerakannya kurang licin. Nah, jadi kalau pakai ini, bagi yang rindu kualitas pasti gak rugi, pasti seneng nanti. Juga untuk kampas rem pakem non merek ini sudah saya bandingkan 6 merek yang terkenal yang ada di dalam bengkel ya, umum terdapat di bengkel-bengkel. Ada yang butuh penyesuaian waktu yang lama, bahkan nggak kunjung pakem juga. Nah, kalau yang ini dipasang langsung pakem. Ini pengalaman saya 13 tahun ya bengkel di pinggir jalan. Jadi untuk penyesuaiannya tidak butuh waktu lama. Jadi walaupun bergaris nggak akan lama, dia langsung pakem. Kalau yang merek lain bahkan nggak kunjung pakem, ada yang perlahan
pakem, tapi pakemnya ya gitu-gitu aja, nggak pakem menggigit sekali. Kalau ini pakem sekali. Terhitung ini sudah 20 set yang laku, ini tinggal 10 lagi, nanti saya tambah, saya minta lagi. Ini bukan rebuild ya, jadi ini penggunaan cetakan baru. Jadi bukan bekas lalu dipantek, bahaya lepas. Penggunaan lemnya tanda tanya. Lem apa? Sedangkan ini pabrik, bukan home industry. Bakar ya, hitam-hitam ini. Bukan lem biasa. Lem apa itu yang kacangan itu bisa bahaya, membahayakan keselamatan jiwa. Kalau punya saya ini jamin aman. Nah ini ada filter bensin, bisa mengawetkan karburator, karena selain filter udara untuk menghadang kotoran debu pasir, mengawetkan ini piston skep dan jarumnya, jarum skep supaya nggak mudah baret. Juga lubangnya ini tidak termasuk kotoran yang bisa mengantong ya. Filter bensin ini juga menghambat kotoran, terutama di 3 lubang mikro. Itu ada segitiga ya, totalnya membentuk segitiga. Itu dari pilot jet. Kalau yang satu gede ini dari pilot screw, diatur sama pilot screw. Kalau yang di bawah bensinnya ini kotor, dia akan ngantong. Di bawah 3 lubang mikro ini ada kantong, landasannya kuningan. Kalau ngendon di sana kotorannya berkerak, sulit untuk dikeluarkan walaupun pakai carbu cleaner. Jadi ada kasusnya karburator ini sudah tidak bisa dibersihkan, langsamnya tidak bisa diatur walaupun koin baru dan lainnya sudah diperbaiki. Jadi kayak karburatornya sudah buang gitu, karena 3 lubang mikronya itu terbuntu. Yuk dibeli guys, barang-barang terbaik. Nanti puas makainya, seneng. Bisa seneng kalau pakai barang yang bagus, yang seperti kampas rem pakem, grease paling licin, filter bensin paling bagus, paling baik se-Indonesia. Oke, sekian iklannya.